Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran fisika? Siap. Siapa yang tidak hadir hari ini? Salma dan Sherly. Salma dan Sherly. Kenapa tidak bisa hadir? Oke, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan ketua kelas berdoa dulu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri saya atau biodata saya dulu. Saya merupakan mahasiswa PPG dari Universitas Tanjung Pura, di mana NIM saya atau nomor induk mahasiswa saya itu adalah F4 36222108 atas nama Handoko. Tempat tanggal lahir itu Wajana 2 Juli 1986. Alamatnya untuk saya mengajar di SMA Negeri 2 Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi itu adalah pendidikan profesi guru fisika. Jadi untuk PPG ini adalah pendidikan untuk mendapatkan keprofesian guru fisika. Jadi tidak hanya fisika saja, semua mata pelajaran yang gurunya belum memiliki sertifikat profesi, mereka akan mengikuti PPG seperti saya juga. Oke, ini Universitas Tanjung Pura itu berada di Pontianak. Kalau kalian belum tahu. Selanjutnya untuk formulir pendaftaran. Jadi saya di sini melaksanakan uji kompetensi, di mana uji kompetensi tersebut itu adalah melakukan suatu pembelajaran dan dilakukan suatu perekaman atau video, lalu akan dikirimkan ke universitas tersebut untuk laporan uji kompetensi yang saya lakukan. Oke, di sini ada informasi utama saya, mulai dari nomor peserta, NIM-nya, emailnya, nomor HP, data keluarga, dan data PPG saya. Oke, selanjutnya, sebelum kita belajar, sudah melihat keadaan sekitar, sudah bisa atau belum? Sudah. Oke, alhamdulillah. Sudah siap ya untuk mengikuti pelajaran fisika ya? Sudah. Keadaannya gimana nih hari ini? Sehat atau ada yang sakit? Oke, sehat semua. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Untuk materi kita hari ini yaitu perpindahan kalor. Di SMP kalian sudah pernah mendengar yang namanya kalor. Kalor itu berhubungan dengan apa? Panas. Biasanya terdapat pada apa saja? Setrika, api, jemuran, jemuran, knalpot, apa lagi? Dan lain sebagainya. Oke, perbedaan kalor yang kalian tahu ada berapa? Ada tiga. Oh, SMP sudah juga ya? Apa aja? Konduksi, konveksi, radiasi. Oke, kita lihat di sini untuk perbedaannya. Ini ada contoh-contohnya. Di mana konduksi? Ini contohnya bisa kita lihat berupa besi yang dipanaskan pada api. Lalu untuk konveksi, tangan yang diletakkan di atas api ya. Kenapa bisa panas? Karena uapnya ya. Oke, untuk yang radiasi, kenapa dia bisa panas? Karena ada radiasinya, namanya juga radiasi. Sudah, radiasi. Karena ada hawa panas yang keluar dari api tersebut. Oke, selanjutnya silakan kalian simak video berikut ini, mulai dari perpindahan, setelah itu pengertian, contohnya silakan kalian tulis di buku tulis kalian. Apabila di situ memang banyak materi-materi yang sangat penting untuk materi hari ini. Oke teman-teman, macam-macam perpindahan kalor adalah yaitu secara konduksi atau hantaran. Teman-teman, konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh
banyak materi-materi yang sudah kita dapatkan. Nah, sekarang lihat problem atau masalah yang akan kita selesaikan pada saat kita menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, di sini ada dua buah gambar. Yang pertama gambar termometer yang diletakkan di mana nih? Suatu tempat yang diisi air panas. Yang kedua, es batu, diisi es batu. Tempatnya ada yang panas, ada yang dingin ya. Berdasarkan gambar, menurut kalian apa yang terjadi pada kedua termometer tersebut? Otomatis termometer tersebut ada yang Panas, ada yang panas, ada yang dingin, ada yang naik, ada yang turun. Apakah panas bisa berpindah? Ya, ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak. Oke, nanti setelah ini kita akan bisa membahas semuanya ini. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan tersebut. Silakan nanti kita lihat setelah pembelajaran hari ini. Oke, ini adalah problem yang harus kalian selesaikan nanti. Nah, setelah kalian melakukan proses pembelajaran hari ini, kita akan target kita ya untuk kita capai itu yang pertama, menjelaskan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi dan radiasi. Artinya kalian bisa menjelaskan perpindahan tersebut secara benar. Yang kedua, mengidentifikasi contoh perpindahan kalor secara konduksi, konveksi dan radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang mana kira-kira termasuk dalam konduksi, yang mana konveksi, yang mana radiasi yang biasa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi dan radiasi. Jadi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perpindahan kalor tersebut. Oke, ini adalah tujuan yang akan kita capai setelah melakukan pembelajaran pada siang hari ini. Oke, selanjutnya seperti biasa untuk memecahkan masalah yang sudah saya berikan tadi, kita akan menggunakan model PBL, Problem Based Learning, seperti yang kemarin juga. Jadi masalah sudah ada, setelah itu kalian akan pecahkan melalui praktek. Jadi kalian sudah saya bentuk kelompok kemarin. Jadi silakan nanti kalian bergabung dengan kelompok. Setelah itu melakukan percobaan. Percobaan yang kalian lakukan itu harus sesuai dengan LKPD yang akan saya berikan ke setiap kelompok nanti. Setelah selesai, setiap kelompok itu akan maju ke depan dan melakukan diskusi seperti biasanya. Setelah itu baru kita menarik kesimpulan dan ada PR terakhir. Setelah selesai kita akan ada PR untuk pengetahuan kalian. Oke, untuk sekarang silakan kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Yang ini jaraknya berapa? Setelah itu ini konveksi, ini radiasi. Untuk konveksi langkahnya di atas sini. Siapa yang menyala? Potonglah jadi bagian satu aja sebenarnya ini satu aja. Setelah itu nanti akan potongan betul bagian bawah dari sini tapi biasanya satu. Setelah itu apa? Dia mulai mencair itu dalam waktu ya. Yang tiga cuma ini satu. Oke, ada yang lagi? Yang tanyakan? Nah nih, sudah paham bagaimana cara prakteknya? Nah itu yang pertama yang konveksi ya, konveksi. Nanti konveksi, lihat konveksi. Cara kerjanya. Jadi nilainya yang dibutuhkan cuma satu aja nanti, yang ini satu aja. Nanti direkamkan. Setelah itu nanti dicatat waktu mulai dari yang cair. Pakai timer mulai dari pertama kali dipanaskan. Ya nanti taruh di bagian bawah dari belakang. Jadi di atas dari api. Konveksi kan di atas tadi kan uapnya yang kita ambil. Jadi mulai itu berapa dia mencair. Jadi satu kali aja yang satu kali cobaan. Ini satu kali juga. Kalau ini kan dari samping. Kalau misalkan yang ini 3. Mulai jaraknya ini dari sini ke sini berapa senti? Berapa garis? Tapi ini berapa senti? Itu waktunya ukur 3. Mulai dia dipanaskan sampai jadi
Kalau konveksi nanti satu aja yang dipakai, taruh di atas, langsung taruh di sini juga, nanti taruh di atas apinya, lalu lihat dia mulai mencairnya itu kapan, detik keberapa. Pakai timer mulai dari detik pertama kamu hitung sampai dia meleleh, itu konveksi. Kalau konveksi tadi adalah kan ada 3 nih, jaraknya ini berapa senti semuanya nih, ini kesini berapa senti, kesini berapa senti, nanti dia waktu keberapa dia jatuhnya ini tulis di sini waktunya. Nanti yang kedua jatuhnya berapa detik dari awal kamu manaskan tadi, oke? Setelah lilin jatuh kan, radiasi di mana posisinya? Nah, samping, sama juga pencairnya atau jatuhnya, kira-kira dari pada detik berapa dia jatuh, oke? Ya, yang kemarin jadi di lengketkan ke sendok, terserah mau ini atau ini terserah bebas. Ini sini jaraknya jangan terlalu ke sini karena yang di atas kecilnya, jadi di sini keduanya masih ya nanti kalau ukur nih jarak sini ke sini berapa senti, misalkan 1 senti nya nggak apa senti terlalu jauh, 1 nanti dibakar. Setelah itu dicatat di sini waktunya, mulai pertama kali dibakar sampai dia jatuh. Pas jatuh itu pada detik berapa dia tuh ke sini. Nanti kan dipanaskan ya, otomatis lepas kan dia ada di meleleh ya. Nah, nanti sampai sini waktunya, pas waktu dia lepas detik berapa detik, teruskan waktunya. Nanti yang ini misalkan lepas lagi yang kedua pada detik berapa nanti, yang ketiga pada detik berapa nanti. Nah, otomatis yang ketiga kan yang paling lama nanti. Nah, kalau konveksi ini satu aja, satu lilin nanti dipanaskan di atas apinya. Kalau otomatis kan nanti meleleh nanti dia. Nah, pada detik berapa kan dia mulai meleleh. Kalau radiasi di samping, kayak contoh di video kan yang satunya di atas konveksi, kalau di samping radiasi, kalau konduksi ininya dipanaskan. Ya, mulai konduksi dulu pertama-tama. Oke. Isi langsung nanti waktu jaraknya 1 cm aja boleh. Kan di sini langsung cm kan. Jadi nanti 1 cm yang di sini tambah 1 cm juga. Nah, waktunya nanti ditulis kira-kira dia lepasnya itu pada detik berapa. Ya. Setiap lilinnya. Lilin pertama jatuhnya berapa detik, lilin kedua berapa detik, ketiga detik. Otomatis ini kan paling lama dia. Tapi detik ke 20 detik atau ini otomatis kedua kan biasanya 5 kan gitu kan. Pada lilinnya jatuh. Konveksi satu aja sama konveksi yang sini dipakai satu lilin atau dia hal itu nanti letakkan di atasnya api. Konveksi kan yang diambil apa? Uapnya. Nah, nanti pada titik berapa dia mulai ya, apa ini sendok kan? Rekatkan potongan di bagian bawah sendok. Nah, itu. Nanti yang ketiga yang radiasi baru kamu ambil pakai tangan aja, letakkan di samping. Mulai kapan dia melelehnya? Tapi sekitar berapa senti dari apinya sampai apinya yang diambil hawanya aja, suhunya itu aja yang kalian ambil. Jadi dia melelehnya mulai detik berapa? Aman. Jaraknya ini dari ini ke sini berapa senti? Dari sini dulu berapa senti? Ini ke sini berapa senti? Ini ke sini berapa senti? Nanti pada saat dinyalakan, kamu hitung pertama kali mulai nyala, sudah kamu taruh di atas api, berapa detik dia ini mencair atau lepas dari sendok. Nanti yang kedua juga kayak gitu. Kira-kira berapa detik ini? Mulai dari awal juga, tetap dari awal
berapa detik, ini berapa detik. Otomatis yang paling bawah ini yang paling lama nanti baru jatuhnya. Habis itu yang ini konveksi nih yang kedua. Konveksi ini kamu ambil cuman satu aja kan ditanya. Konveksi satu aja nih. Taruh seperti ini juga. Nanti taruh di atasnya api. Jadi kalau misalkan sudah di kepingan lilin tersebut sekitar 3 cm di atas api, jadi anggaplah 3 cm. Nanti mulai kamu taruh sampai dia meleleh berapa detik butuhkan. Yang radiasi ini tanpa sendok, langsung pegang, lalu dekatkan dengan api. Jangan sampai kena apinya, tapi di sampingnya aja. Kira-kira berapa detik dia mulai meleleh. Iya, satu aja untuk yang percobaannya. Tapi untuk jaraknya itu sudah dikurangin berapa cm? 3 cm di atas api. 3 cm kamu posisi 3 cm. Keadaannya ini jatuh, ini meleleh. Oke, ada yang tanya? Aman dah. Oke, kalau aman silakan dicoba percobaannya. Setelah itu isi kabel yang sudah disediakan dengan LED. Tulis. Jangan dilepaskan saja karena api. Nanti panasnya nanti dibuang lagi. Gak apa? 3 berapa itu? 3 detik. Sampai berapa lagi? Harusnya tadi kalau sudah jatuh langsung kan biarkan aja. Karena dia mulai dari awal lagi suhunya nanti. Suhunya kan mulai dingin lagi dia. Membutuhkan waktunya lebih lama lagi. Jadi kalau misalnya sudah jatuh teruskan aja. Ingatin aja langsung berapa detik. Jadi sebentar udah langsung terus jadi isi lagi sampai ujung. Gak usah dilepas. Jadi waktu itu teruskan aja, timernya teruskan aja. Misalkan dia jatuh nih, pada detik berapa? Cuman dilihatin aja, ingat. Misalkan detiknya di detik 20, udah langsung teruskan aja. Tapi jangan dilepas dari sumber api. Nanti kalau dilepas nanti sendoknya jadi lagi nih capeknya. Ya, Pak. Ya, dia harus ini nggak usah dilepas. Gak usah dilepas aja, gak usah dilepas dari sumber api. Jadi tetapnya ini ya? Iya. Misalkan detik 26, nanti kan otomatis detik berapa lagi gitu. Nanti sendoknya jadi gini. Kalau udah jatuh, lanjutkan aja, jangan dilepas dari sumber api. Langsungkan aja, yang penting diingat waktu detik berapa aja. Pas waktu jatuh, belum. Terus aja, ya itu aja, terus di stop timernya. Nah, kayak gitu. Teruskan. Nah, sip. Itu maksudnya. Gimana? Semua kemungkinan itu berbeda karena untuk potongannya kan ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Itu intinya. Iya, sampai jatuh. Oh, makan. Tuh, biarkan aja. Terus. Ini agak lama kamu karena paling banyak nanti ngambil. Teruskan aja. Makanya itu harusnya teruskan aja kan, nggak usah di stop. Lain yang tadi pertama tadi. Karena panasnya otomatis cepat mengangkat lagi ke samping. Kalau misalnya tadi kan mulai dari awal lagi kan dia. Oh, Ini yang kedua belum kan? Belum. harusnya udah hijau, jangan langsung sendiri. Jadi cepat dia. Detiknya di berapa ya? Gak apa, lanjutin aja. Bisa lanjutkan aja.
20 berapa tadi? 20 atau 21? Nah, taruh. Bisa di stop intinya. Lanjutkan aja terus. Enggak usah, diamkan aja di tempat yang awal tadi. Karena dia merambat sendiri dia panasnya nanti sampai ke ujung. Ya. Berapa senti tadi? Diambil sentinya. Berapa senti? 1, 2. Nah, tuh. Ya. Yang terakhir. Aman dah tuh. Udah lepas ya. Kalau udah selesai semua. Sendok bakar. Itu bukan bakar, gosok aja. Kalau misalkan mau jadi seperti awal nanti gosok dengan pasir. Biasanya dia bakal kembali seperti awal lagi. Ya iya. Kadang ini jatuh. Dia namanya apa? Keluar matang. Seperti matang. Oke. Kalau sudah sambil nunggu konveksi kalian menggunakan radiasi. Karena kan konveksi kan membutuhkan sendok lagi. Artinya biarkan dulu dingin. Kamu pakai yang radiasi dulu. Lama banget ya Pak? Karena gede mungkin. Yang konveksi itu melelehkan. Iya. Kalau misalnya memang agak ya radiasi dulu. Iya. Dari samping menggunakan tangan, tidak menggunakan sendok. Ya, mulai beraninya kapan? Tapi kalau misalkan nggak berani, kalau nggak berani ya udah. Kalau misalkan nggak berani, pakai sendok boleh. Satu aja, banyak. Nanti dipanaskan di atas apinya. Nanti tunggu dia mulai meleleh kapan? Detik keberapa dia melelehnya? Meleleh 215 setengah aja. Jadi jadi awal pertama kali dia meleleh itu kapan? Waktunya? Konveksi atau radiasi? Kalau bisa terserah boleh konveksi duluan, radiasi duluan. Yang pasti konveksi di atas api, kalau radiasi di sampingnya. Iya. Ke sampingan udah apa Ki? Sampingan itu kemana? Udah berdampak. Ya, radiasi. Sekarang konveksinya radiasi. Enggak. Konveksi harus balik semua. Pakai tangan ya, dari pinggir boleh pakai tangan. Ya. 3 cm. Itu lihat yang halaman pertama. Lihat halaman pertama tuh. Saya mintanya berapa senti? Lihat konveksi. Konveksi. Konveksi Satu aja udah banyak. Lihat ini. Konveksi. Lanjut. Mulai dia pernah aja. Catat aja. Oke. Kita jalan ya. Pak, cari kesimpulan. Kalau radiasi gini jaraknya beda. Jaraknya ada di situ.
radiasi bawah. Ada ya jarak sebisa kamu aja. Iya, jarak sebisa. Ya. Udah? Satu. Ini mana ada sini? Iya. Kesimpulannya dari coba apa? Tentang sebetulnya. Iya, tentang sebetulnya ada fungsi radiasi apa yang bisa kalian sebut? Radiasi itu cuma satu ya? Iya. Seperti konveksi juga, satu juga. Konduksi kan? Jangan terlalu radiasi. Oke, kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenalkan kami dari kelompok 4. Saya dengan teman saya Setia Habibah. Saya dari Generasi. Saya Finansinawa. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari percobaan perpindahan kalor. Data kalian, data. Sampaikan datanya. Datanya, ya kondisi konveksi radiasi. Baik, kabel percobaan produksi pertama jaraknya 1 cm, itu waktunya 34 detik, kadar liurnya jatuh atau meleleh. Yang kedua, waktunya 36 detik, jatuh atau meleleh. Yang ketiga 2 menit 44 detik, sama, jatuh atau meleleh. Dan tabel percobaan yang konveksi, jaraknya 1 cm, waktunya 34 detik, kadarnya jatuh dan meleleh. Yang ketiga, tabel percobaan radiasi, jaraknya 1 cm, waktunya 2 menit 21 detik, kadar liurnya meleleh. Kesimpulannya dari percobaan tadi adalah dapat disimpulkan bahwa perpindahan kalor adalah salah satu fenomena perpindahan di mana kalor dapat berpindah dari suatu tempat lainnya apabila terdapat gradien suhu dan jenis perpindahan kalor dibagi menjadi 3 macam, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Baik, dari sini apakah ada pertanyaan? Kenapa panas dari perpindahan kalor itu berbeda-beda? Kenapa panas dari perpindahan kalor itu berbeda-beda? Karena kalor mempunyai 3 jenis macam, seperti produksi, konveksi, dan radiasi. Mengapa lingkungan sekitar lilin terlihat terasa hangat? Dikarenakan mempunyai sifat kalor yang berjenis radiasi. Ya, ada lagi? Udah. Makan. Ya, yang dapat kami sampaikan apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Tisa Diganti. Saya Samsia Fadila. Saya Sandra Esa Putri. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil percobaan perpindahan kalor. Tabel percobaan konduksi jarak 3 cm dalam waktu 17,28 detik dalam keadaan meleleh. Percobaan
jarak 3 cm, waktu 28,85 detik, keadaan lilin meleleh. Tabel perbedaan radiasi, jarak 1 cm, waktu 1 menit 43,40 detik, keadaan meleleh. Saya akan membacakan kesimpulan dari percobaan tersebut merupakan bentuk dari radiasi pancaran karena dalam percobaan suhu panas dapat berpindah dari lilin ketenangan tanpa adanya perantara. Peluang yang berpindah dari adanya cahaya dan panel yang dihasilkan dari proses pembakaran lilin serta terbentuknya gas dan asap yang merupakan hasil dari reaksi antara bahan bakar lilin klorofil dengan oksigen yang kemudian menghasilkan gas karbon dioksida. Ya, ada yang mau dipertanyakan? Saya mau bertanya, kan ada tuh benda-benda yang buat pengantar, kayak benda-benda pengantar kalor itu kan, perpindahan kalor itu biasanya disebut dengan apa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Agia. Bisa disebut konduktor. Apa akibat dari adanya proses perpindahan kalor yang terjadi pada lilin tersebut? Saya ingin jawab pertanyaan dari Bunga. Akibatnya meleleh dan kanjang. Oke, untuk hari ini mungkin diskusi kita sudah selesai semuanya. Artinya kita akan mengambil kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini dari problem yang sudah kita sebutkan tadi. Kita hubungkan dengan pembelajaran melalui diskusi tadi. Yang pertama, kesimpulan yang kita dapatkan adalah apa? Pengertian dari konduksi. Apa itu konduksi? Pengertiannya? Bisa kalian jelaskan? Konduksi adalah perpindahan kalor Yang tidak disertai perpindahan partikelnya. Oke, jadi yang berpindah hanya suhunya saja. Yang kedua, konveksi. perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel-partikel zat. Oke, perpindahan kalor yang disertai oleh partikel-partikel zat. Jadi partikel zatnya ikut berpindah, bukan hanya suhunya saja. Yang ketiga, Radiasi ya, adalah pancaran energi dari permukaan sebuah benda dalam bentuk gelombang elektromagnetik. oke, jadi radiasi dia menggunakan gelombang. Contohnya apa tadi? Contohnya radiasi matahari, kemancaran matahari sehingga jemuran yang awalnya basah menjadi kering. Kalau konduksi contohnya apa tadi? Konduksi. Besi yang dipanaskan. Knalpot. Apa lagi? Itu panci, Pak. Wajan. Setrika. Konveksi. Konveksi tadi Gerakan mengikuti contohnya adalah air yang yang dipanaskan mendidih. Apalagi asap atau cerobong asap yang keluar dari cerobong asap tadi. Apa tadi? Balon udara. Nah, betul ya, tadi itu baru saja kita lihat di video tadi. Apalagi satu lagi kira-kira kalau misalkan nelayan jadinya angin jadinya angin darat dan angin laut. Oke, satu sudah kesimpulannya sudah, itu sudah. Oke, sekarang kita akan melakukan refleksi diri. Oke, refleksi. Artinya kalian silahkan tulis di buku tulis kalian tentang pembelajaran hari ini, bagaimana yang bisa kalian simpulkan, yang kalian rasakan, bagaimana pembelajaran hari ini yang bisa kalian simpulkan apa saja. Pembelajaran ini apakah menyenangkan dan sebagainya, itu kalian tulis di buku tulis. Oke? Setelah itu nanti kumpulkan setelah ini. Jadi refleksi tidak perlu lama-lama, sekitar 3 menit cukup. Nah, di sini ada PR yang harus kalian kerjakan di rumah untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan kalian. Oke, silakan saya berikan ini per kelompok. Silakan maju kelompoknya masing-masing, perwakilannya.
saja yang lebih banyak. Cukup. Kita personal aja. Ya. Tinggal 5. Apa juga sama Dia deg-degan. Oke. Oke, jadi untuk PR silakan kalian kumpulkan di pertemuan berikutnya. Untuk refleksi diri silakan kalian tulis setelah ini sekitar 3 menit, kumpulkan ke saya dalam bentuk tulisan di buku tulis kalian. Oke, untuk akhir ini kayak waktu itu sudah habis. Silakan sebelum kita akhiri semua, silakan kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doa teman-temannya. Belum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa masing-masing. Berdoa, baik. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.